warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Bertempat di kampus 1 Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah seluruh ibadah akan sia-sia jika tidak memakai wasilah. Wasilah bukan yang kata versi orang itu ya. Wasilah yang bukan deleming-deleming kuburan itu. Bukan. Yang praktek. Abdul Qadir Jailani Fatihah. Dipimpin di apa? Di kuburan-kuburan itu ya. Bukan itu. Itu orang nggak ngerti, orang bodoh. Taunya wasilah-wasilah versi pemahaman, akhirnya apa? Dipraktekkan seperti itu, deleming di kuburan-kuburan itu. Enggak malah nyambung, malah disaut sama jin. Sama macam-macam itu. Akhirnya apa? Orang yang dapat sakti itu, dapat keramat, dapat ilmu, dapat apa, tapi bukan dari Tuhan. Nah, ini perhatikan ya, kalau misalnya TM yang terangkan ya ilmiah. Siapa aja pasti bisa membenarkan itu. Wasilah. Praktekmu sekarang adalah di dunia ya. Alamnya manusia sekarang dalam dunia. Tuhan di mana? Di ujung langit akhirat tertinggi. Di akhirat dan ujungnya akhirat. Kira-kira nyambung nggak? Nah, kau di sini dengan segala macam jasmanimu, lahiriahmu, sedang Tuhan maha rohani, manusia jasmani, kira-kira nyambung nggak? Kalau kau setel Prambors FM, kau cari di gelombang AM, kira-kira nyambung nggak? Kau ngaji dengan delemeng cocotmu, ya, kau zikir dengan delemeng cocotmu, walaupun kau baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, delemeng begitu, atau sholatmu, bacaan dan gerak-gerakmu, ya gerak-gerikmu, apakah bisa sampai ke hadirat Ta'ala? Logika tinggi, ya. Apakah deleming bacot ya, ngaji, zikir nyocot ya, atau sholat tunggang-tungging cuma membaca-baca itu bisa sampai ke hadirat Ta'ala? Pikir sing nalar logis ya. Ini orang sudah parah gobloknya ini, makanya kami terangkan ini. Coba makanya saya kasih waktu ya, pikir yang logis. Apakah kau berzikir la ilaha illallah atau Allah Allah? Bisa hadir Allah di dalam dirimu. Kalau itu nggak memakai wasilah, nggak memakai teknologi, itu cuman cocot, bacot. Juga sholatmu, tunggang-tungging cuman bacaan, gerakan. Apa itu bisa tembus sama Allah Ta'ala? Bisa nyambung. Pikirnya logis saja loh. Kau dapat apa dari zikir begitu? Ya nggak Pak Zainuri? Kau dapat apa dari sholat begitu? Ngaji begitu, dapat apa coba? Umat Islam goblok semua ini ya. Itu ulama gak ada yang ngerti ya, makanya gak ada yang bisa menerangkan ini. Mereka cuma teori aja, yang baik-baik aja. Sehingga apa? Umat tertipu ya.
mengiranya ini agama yang benar, agama yang baik, ternyata dia masih belum beragama. Itu Islam yang ya'lu wa la ilaha alaih, ilmin wa amalin, itu yang benar-benar agama. Lah kau Tuhan aja belum tahu kok mengira agamamu ini itu. Ya. Zikir itu cuma deleming nyocot. Ngaji juga deleming nyocot. Walaupun ngaji Quran itu loh. Salat tunggang-tungging dan membaca-baca itu cuman gerakan dan deleming nyocot. Jika tidak memakai wasilah. Nah, kami terangkan logikanya ya. Itu bacaan kan hanya ucapan, ya toh? Apakah itu bisa sampai pada Tuhan? Ucapan yang kau kerjakan di alam jasmani. Tuhanmu maha rohani. Jauhnya minta ampun ya. Nah, misalkan ya, sesama dunia saja, sesama jasmani, kau berpikir anjing. Apakah anjingnya hadir? Enggak. Malah kalau kau salah ucap, orang kan marah. Apa kau? Kau kata-katai aku anjing, ya enggak? Orang tersinggung dari kata-katamu, loh. Kalau enggak memakai teknologi, enggak memakai wasilah, seluruh ibadahmu hanya cuma bacaan dan gerakan saja. Tanpa bisa sampai. Ini logikanya ya. Kau ada di alam fisika. Dia di alam maha metafisika. Logika sederhana. Dari alam fisika, ya ini bukan Tuhan ya. Ini kau sama temanmu ya. Ini fisika. Kau fisika ya. Ini fisika ya. Ini. Ini fisika ya. Temanmu fisika ya. Di alam dia. Tapi jarakmu karena melebihi kemampuan manualmu untuk berkomunikasi, maka ini menjadi metafisika. Dia di alam dia fisika. Kau di alammu fisika. Tapi jarakmu sudah enggak terjangkau dengan kemampuan fisikamu. Maka kau mesti memakai teknologi. Jangankan kau membaca sama Tuhanmu ya. Sama temanmu saja yang jaraknya lebih dekat dari Tuhanmu ya. Kalau sama Tuhan kan jaraknya 7 lapis langit ya. Sampai itu. Lah kau sama temanmu 7 kilo saja loh. Ya 7 kilo saja. Misalkan kau sebut nama temanmu ya. Bimo. Bisa hadir. Duh. Apalagi sama Tuhanmu. Yang jaraknya 7 lapis dimensional. Yang dia maha metafisika. Dia maha sadar. Kau di sini. Jarak 7 kilo saja. Mesti pakai teknologi. Contohnya handphone. Betul ya? Suaramu fisika. Begitu nyambung ya. Assalamualaikum. Ini fisika enggak tadi suara tadi? Fisika. Diterima fisika enggak sini? Fisika. Tapi mengalirnya lewat gelombang metafisika. Ya enggak? Nah ini yang enggak dipakai orang. Bagaimana sholatmu, dzikirmu, ibadahmu kau kerjakan di alam fisika akan bisa menjaga Tuhanmu yang maha metafisika. Payah kali ya. Zikir begitu cuma zikir apa? Zikir cocot, bacot ya, seperti burung beo ya. Dan bikin sholat yang tunggang nggak jelas itu ya. Dengan bacaan-bacaan itu, apa itu? Sampai Tuhan nggak itu? Enggak. Menghubungi Tuhan yang maha metafisika, kau 7 kilo saja sudah nggak mampu, betul kan? Coba ya kau misalkan ya sholat ya atau apapun ya, sujud dengan seorang ya yang jarak 7 kilo, nggak mampu, nggak nyambung. Ucapanmu nggak nyambung. Jadi begitu ya, mesti ada, ini dia ya. Kau kerjakan itu di alam fisika, mesti berubah menjadi gelombang.
Itu pakai teknik, ya. Zikirmu kalau nggak memakai wasilah, nggak memakai teknik tinggi, nggak memakai tawasul, nggak memakai teknologi, zikirmu cuma delemeng. Kau ini barat bangkai. Kalau nggak ada teknologinya, nggak bisa nyambung sama Allah Ta'ala. Sholatmu tunggang tungging, nggak ada apa-apanya, sama sekali nggak ada apa-apanya. Yang lebih parah, kau niatkan untuk Tuhan. Betul enggak? Semua umat Islam sholat itu niatnya apa? Kau sama siapa? Allah katanya. Makanya nggak ada yang kenal sekarang ini Allah. Nggak ada yang tahu cara dan metodologinya. Maka begitu sholat Allahu Akbar, semakin digusuk-gusukkan tipuan yang datang. Datanglah rasa tenang. Datang itu apa bukan? Bukan. Ibarat kau kirim surat ya. Surat aja gak nyampe, kemudian dapat balasan. Kira-kira bagaimana kira? Logika tinggi lah. Suratmu gak nyampe, tahu-tahu ada balasan. Dari dia bukan? Ya bukanlah. Gelombangmu gak pernah sampai sana, kemudian ada balasan. Kenapa kau gak pernah berpikir? Ya gak Pak? Ngajimu Quran cuman deleming kayak gendeng. Ya. Zikirmu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu gendeng. Goblok-goblok ini. Salat kayak gini. Kalau salat dong gendeng. Ya bakal. Jarak 7 kilo saja sudah gak mungkin kok. Mesti dirubah menjadi gelombang. Kemudian mengalir lewat gelombang. Maka getaran merambat itu menghantarkan ya. Maka hubungan tetap langsung. Karena apa? Memakai kesamaan frekuensi dan gelombang. Apapun yang memakai rumus itu, menyamakan frekuensi dan gelombang, apa yang kau kerjakan itu dirubah menjadi metafisika, mengalir, kemudian tertranslet lagi di alamnya dia. Nah, kalau dia manusia sama manusia ya menjadi manusia, menjadi fisika. Kau ngomong, Assalamualaikum, langsung jawab itu. Waalaikumsalam. Mister di mana ini? Oh, saya sudah sampai Gresik ini. Baru kemarin datang. Ya Pak? Langsung nggak itu? Lah kalau kau bertelepon atau ngomong sama apa ya? Nggak ada salurannya, nggak ada nggak ada pulsanya, misalkan nggak ada datanya, nggak ada nomornya. Kamu telepon aja loh, misalkan gaya telepon tak, itu kayak orang gendengnya gak lo? Halo istriku, ya apa kabar istriku? Kau sudah makan? Loh, oh gak ada HP ini, oh gendeng lagi. Tak kira ngomong temen bojone lah kok gak ada HP ini. Gendeng lagi, ya gak lo? Itu orang kalau nggak ada alat teknologinya sudah gendengnya apa gak lo? Lah kau sholat lo. Lah kau sholat gak ada alat teknologi ini. Loh, kok gak gitu lagi? Gendeng gak itu? Gendeng. Bantan akarmu ya? Bantan akarmu. Sholatnya orang yang tidak memakai wasilah sholat wong-wong gendeng. Zikirnya orang kalau tidak memakai wasilah adalah zikirnya wong gendeng. Puas ya, puas ya. Karena apa? Tidak akan sampai jika tidak memakai teknologi ya. Nah itu dia. Ini mulai ini orang-orang yang bergejolak ya. Sholat cuma tunggu-tunggu aja. Dapat apa dari sholat begitu ya? Dapat apa? Jika itu yang kau kerjakan nggak sampai, kemudian ada balasan, ya, pasti bukan dari Tuhan. Makanya orang sholat di mana-mana, di masjid-masjid di mana-mana. Kenapa kok nggak ada yang kenal Allah? Lucu ya. Katanya kau sholat nyembah Allah. Kau sholat sudah rajin sekali. Kau ngaji. Kau haji sampean ya. Tapi tanya Allah kok gak kenal. Kan aneh loh. Berarti kau kerjaan gak sampai. Walaupun kau dapat alim. Sopan. Tapi itu bukan dari Tuhan ya. Logis tinggi ya. Surat jika kau kirimkan ke sana tapi gak pernah sampai. Ya. Kau mau kirim surat kepada temanmu yang di Kalimantan. Ya. Kau beda pulau sama tempatnya dia. Kau di Jawa, dia di Kalimantan. Kemampuan hanya sampai Tanjung Perak misalkan ya. Bisa suratmu sampai.
Ya jelas gak mungkin lah. Kalau kemudian ada surat balasan, ya Allah senengnya dapat dari temanku. Goblok. Ya. Kalau sholat jelas gak mungkin sampai. Hanya terhenti di kesadaranmu sendiri. Sementara akhirat gak pernah masuk, gak pernah tembus. Kemudian kau, ya Allah dikabulkan, diijabai. Masya Allah, senang ya Allah, doaku diijabai. Goblok. Ya betul. Waduh. Ucapan, perbuatan, atau apapun yang kerjakan di dunia, jika tidak dirubah menjadi gelombang, kemudian disamakan frekuensi dan gelombangnya lewat gelombang Tuhan yang dibawa gurumu, nah itu baru memungkinkan sampai ya. Suara dirubah menjadi gelombang, ya kak? Dan gelombang terhantar lewat saluran channelnya. Makanya ada nomor handphone, ada sinyal yang support sana dan sini. Walaupun kau ngomong lewat nomor handphone, tapi nggak ada sinyal. Halo, apa? Loh, podat rek. Ya bukan lo? Ngomong apa gimana? Iki lo, ya kan lo? Itu aja putus, ya kan lo? Saya ulang lagi ya. Suaramu, zikirmu, ibadahmu, sholatmu, doamu harus bisa dirubah menjadi gelombang. Kemudian kau harus samakan lewat channelnya, salurannya. Kemudian samakan frekuensi dan gelombangnya. Maka jarakmu antara A dan B akan terhantar, terkoneksi langsung. Kau bertelepon jarak 1 kilo sama 10 kilo sama 100 kilo, 1000 kilo, langsung enggak? Langsung kalau telah memenuhi rukun syarat teknologi komunikasi. Ya, betul enggak ya? Jadi enggak ada bedanya ya. Jarak 1 kilo sama 1000 kilo itu langsung, halo? Langsung jawab dia ya, betul ya? Nah, kalau sholatmu, zikirmu, ibadahmu, doamu tidak memakai teknologi, tidak memakai wasilah, biar sampai dobol pun gak akan bisa sampai. Bahkan kau mendapatkan jawaban itu bukan dari Tuhan. Ngeri ini. Makanya kenyataan sekarang bisa dilihat ya, semua orang sholat, semua ngaji loh. Tapi Tuhan gak ngerti. Berarti ibadahmu bukan mendekatkanmu pada Allah Ta'ala, tapi menjauhkanmu akan Allah Ta'ala. Gak cuma umatnya loh ya. Ulama-ulama goblok kabeh ini. Ulama kayak Ustadz Gus itu. Ya gak loh? Oh sakti, ya gak loh? Mau mendapatkan kepintaran, mendapatkan kesaktian, mendapatkan harta, mendapatkan kenikmatan ibadah. Tapi kok nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah, kan aneh. Itulah menangnya setan dalam dirimu. Sudah menipumu mentah-mentah, menjauhkanmu dari Tuhan, goblokmu 2 kali. Makanya saya bilang apa? Blok, goblok, ya. Ya itu sunnah ya. Jadi Nabi bilang, umat kayak gini kan jahiliyah. Jahiliyah itu gobloknya goblok. Makanya, blok, goblok. Nah itu dia. Ya, dakwah kami gak manis ya. Mohon maaf sekali, kami gak sopan. Gak usah ikut saya ya. Gak usah ikut ngaji. Gak usah nongkrong di sini, gak usah ya. Saya juga gak peduli dengan Anda. Saya juga gak nyari murid ya. Makanya jangan perhatikan saya. Gak usah urusi saya ya. Oh, saya bisa ngurusi diri saya sendiri kok ya. Nah, betul apa enggak? Sholatmu kayak gitu aja loh. Apa bedanya sholatmu kayak gitu dengan senam bojo-bojo? Enggak ada bedanya ya. Bedanya lebih enak bojo-bojo. Ada gembira. Hei, 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 ha, 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 ha. Ya enggak lo? Wasik.
Ya bukan lo, ke Pak Joko lo. Kau bisa lakukan senam poco-poco dengan gembira, sehat, berkeringat. Ya bukan lo. Lah kau kerja sholat. Allahu Akbar. Kopo iki tak sembah. Ya bukan lo. Bendino aku sholat dari kecil sampai sampai tua atau mati kok gini ya sholatku ya. Ya bukan lo. Tertekan, ya toh? Tertekan, gak kenal Tuhannya, ya toh? Kemudian orang kasih kewajiban kan gak enak. Kalau ngira itu kewajiban, gitu. Nggak ada feedbacknya. Sholatnya nggak sampai. Aduh. Tuhannya tuh ngancam neraka ya. Jadi lebih enakan sholat versi poco-poco. Bisa bahagia, senang, gembira. Dapat sehat. Lah kalau kau sholat versimu yang itu. Sudah tertekan. Nggak enak. Kemudian apa? Dapat neraka, well, ya enggak? Wah, goblok itu, mending selam poco-poco, ya. Ucapanmu itu kan kau kerjakan di alam fisika, jasmanimu. Mana nyambung dengan Allah yang maha metafisika dan dia maha rohani? Enggak nyambung. Gerak-gerikmu kan di alam fisika dengan rukun gerak jasmanimu mulai takbir sampai salam. Gak nyambung, ya bakal lo. Baru tidur saja sudah nggak bisa lanjut kok, betul bakal lo. Ilmu pengetahuan ibadahmu, sholatmu, apapun itu nggak bisa lanjut menembus alam di atas ketidaksadaranmu saat tidur, betul nggak? Wahai kau yang sholat, kau yang pintar ngaji, kau yang ini itu. Apakah kau kenal Allah dalam alam di atas tidurmu? Grok, lo tidur san itu. Tak kira kiai, lah keturun ini tak ya. Jadi kesadaranmu nggak bisa lanjut ya, nggak bisa ya. Makanya terhenti di ujung ketidaksadaranmu itu. Apalagi mau mati nggak bisa lanjut lagi malahan ya, nggak bisa ya. Padahal dari alammu ke alam Tuhan itu kata Nabi melewati 7 lapis langit. Langit itu apa berarti ya? Ada bumi dan langit berarti ada kehidupan. Itu kias ya. Bukan langit biru itu. Mana ada orang berlomba-lomba mengejar batasnya langit biru? Enggak ada. Tapi begitu kau tidak sadar, disitulah alam telah berganti. Ya enggak? Berarti batasnya langit adalah batas gelombang kesadaran manusia. Berarti ada alam di bawah sadar. Alam sadar, alam di atas sadar, alam di atas sadar, terus sampai dengan alam maha sadar. Itu kalau nggak pakai teknologi tinggi, nggak pakai gelombang dan frekuensi nggak bakal nyambung. Orang bisa lihat orang bisa lihat ya pertandingan bola di MU Inggris, pertandingan MU di Inggris bisa kau tonton jika ada disiarkan eksklusif Indosiar jam 10 malam, betul nggak? Kau tinggal samakan. Gelombangnya di mana? Di Indosiar. Frekuensinya di mana? Jam 10 malam. Begitu kau tonton sesuai dengan gelombang dan frekuensinya. Loh, nah ini sudah mulai nih. Udah mulai. Sama nggak dengan di sana? Sama. Di sana itu fisika ya, orang main bola beneran. Ya. Ada temannya, ada apanya ya, ada lawannya, ada apa. Tapi tertransfer ke sini, aku bisa nonton. Ya enggak? Demikian juga radio. Prambors FM ada di Jakarta, misalkan. Kau di sinilah, misalkan. Nah, radiomu di sini sama dia jarak 100 kilo. Tapi kalau kau cucukkan, gelombangnya berapa? 100,2 MHz. Frekuensinya apa? FM. Oh, kastel yang sama. Set. Muncul nggak radio Prambors FM? Muncul. Langsung nggak? Langsung. Handphone demikian ya. Berapa nomornya? Oh ini, coba ya. Terakhirnya 6 apa 7 ini? Oh 6, oke. Nah, assalamualaikum. Ya. Nyambung nggak? Langsung nggak itu? Langsung. Lah kalau sholatmu, zikirmu, ibadahmu
gak pakai teknologi, gak pakai wasilah, gatel cap jancuk bisa sampai ya. Ya bakal. Itu kau yang kerjakan di sini mesti bisa dirubah menjadi gelombang, menjadi metafisika ya. Kemudian kau samakan frekuensi dan gelombangnya. Sudah tersalur sampai ujungnya sudah. Ini dia. Karena apa? Makanya dalam Al-Maidah 35, carilah jalan wasilah. Loh. Itu saluran gelombang, channel. Ya kan? Kalau kau nggak ketemu ini ya, nggak sampai ujungnya. Kenapa? Jarakmu dan dia sudah nggak mungkin bisa kau lalui. Dengan cara usahamu manual manusia. Nggak mungkin. Sholat. Bisa sampai Tuhan nggak saya tanya? Kalau nggak pakai wasilah. Nggak mungkin. Zikir. Deleming. Gak ada bedanya zikir Allah sama zikir anjing-anjing gak ada bedanya. Kalau nggak pakai metodologi ya. Yang datang bukan Allah. Makanya saya paling senang ya ngerjain orang-orang di akhir zaman ya. Bodoh-bodohnya minta ampun tuh. Mereka bilang Allahu Akbar, Masya Allah. Tel, gatel. Anda adalah gatel ya. Paling mentok ilmu Anda adalah tel, gatel. Gatel-gatel ya cuman gatel. Sebatas gatel doang. Tetap aja gatel. Marah gak apa-apa ya. Tapi pakai logik tinggi ya. Itu suara, gerak ucapanmu gak bisa sampai Tuhan loh ya. Saya tanya. Itu suara, geraknya orang main bola bisa sampai sini kau tonton gak? Kalau gak pakai teknologi wasilah. Gak bisa. Itu suara, macam ini Pak Zainur ya. Datang dari Riau. Kau coba bertelepon ya, misalnya enggak bertelepon ya. Suaramu gerak-gerak begini bisa sampai istrimu yang di sana? Enggak bisa ya. Ibadahmu, zikirmu, sholatmu bisa sampai Tuhan enggak kalau enggak pakai teknologi ini? Enggak bisa. Dirubah menjadi metafisika ya. Kemudian samakan frekuensi dan gelombangnya sudah tersalur sampai ujungnya. Listrik pun demikian, terhantar lewat gelombang ya. Jadi jarak 1000 kilo sekalipun ujungnya adalah sub pembangkit listrik ya. Nah, kau sentuh kabel yang di sini udah sangat kau sama listriknya, betul kan? Langsung ya. Ada hubungan nggak dengan yang di sana? Ada. Kau nyalakan kipas angin di sini nggak perlu kau bawa ke sana. Butuhmu di sini sekarang. Maka carilah saluran sambungan listrik yang terdekat denganmu, ya betul ya? Nggak perlu kau bawa ke sana, karena apa? Butuhmu sekarang di sini, butuhmu di dunia sekarang untuk sampai kepada Allah Taala. Carilah sambungan gelombang terdekatnya. Maka tinggal praktekkan saja, ya. Nah, kalau sudah dibaiat, mendapatkan metodologi, sudah tahu caranya. Merubah ibadahmu, zikirmu, sholatmu menjadi metafisika ya. Alammu alam fisika ya. Tapi prakteknya dirubah menjadi metafisika. Kemudian cucukkan, samakan frekuensi dan gelombang. Ada kiblatnya, ini wajah tu wajah, lewat wajah gurumu. Wajah Allah adalah wajah gurumu. Itu yang apa? Orang lain gak ngerti ya. Di mana praktek ini wajah tu wajah? Bahkan sampai sekarang pun gak ada yang bisa menerangkan syahadat itu bersaksi akan wajahnya Allah. Gak ada ya. Bilang yakin apa? Alah, taek. Syahadatmu syahadat taek ya. Ya apa gak? Ayo bilang yang berani dong. Syahadatmu syahadat taek. Gitu. Mana pernah kau bersaksi akan syahadatmu? Tel, gatel, cuk, jancuk. Walaupun begini, orang tetap nyari saya ya. Karena Mr. TM lah yang bisa menerangkan ilmiah agama. Logis kan tadi? Logis ya. Kau di dunia yang serba relatif terbatas, nggak akan bisa sampai pada Allah yang maha tak terbatas mutlak. Nah, kau di sini dengan kerelatifanmu di dunia, gimana cara tembus sampai ars? Ya? Kau bisa terbang pakai apa balon ke atas gitu sampai Tuhan ya.
Naik pesawat ulah-alik sampai sana bisa nggak? Bodohnya manusia. Ini tentang permainan gelombang ya. Makanya gelombangmu harus tersalur sampai sana ya. Lewat wasilah. Wasilah bukan deleming sama nama-nama yang nggak jelas ya. Apakah kau kenal siapa jalan nih? Apakah kau tahu fisik zahirnya? Apakah kau tersambung dengan saluran ilmunya? Enggak tahu apa-apa kok sebut-sebut kau ucap-ucap itu. Yang datang bukan siapa jalan ini. Genderuwo randu kau bilang, Masya Allah siapa jalan. Itu genderuwo randu. Ya, genderuwo barongan itu. Cuman gayanya pakai surban putih. Aku ditemu siapa terkejut. Masya Allah cahayanya. Tel. Itu fenomena khayalita ya. Kalau kita enggak ya. Semuanya konkret kenyataan ya. Enggak perlu yang gitu-gitu, enggak perlu. Karena apa? Dunia kita alami kenyataan. Kubur kita alami kenyataan. Barzakh kita alami kenyataan. Surga neraka kita alami kenyataan. Karena telah ketemu antara gelombangnya, pembaca gelombang dan virtual alamnya itu. Maka klop menjadi kenyataan. Akal per dunia sama dengan roh berakhirat ya. X per X sama dengan Y per Y sama dengan 100% sama dengan 1. Nyata loh. Ini matematika tinggi ya. Nah, walaupun kata-katanya nggak manis ya. Tapi logiknya luar biasa ya. Jadi kau di dunia pada saat kehidupanmu adalah kehidupan relatif. Kau yang baru mesti bisa upgrade ke dirimu yang kodim, yaitu roh. Tanpa rohmu, kau nggak akan bisa terhubung akan Allah Ta'ala. Beda frekuensi, ya. Jadi makanya kata Nabi, suruh orang ya, udkhulu fisil mikafah ya. Masuklah kamu, dia masih di luar. Semua orang yang tidak praktek ilmu ini, tidak baiat, tidak tahu teknologi rohani, wah gak akan bisa. Jasmanimu cuma sampai umur 60, 70, 80 tahun udah keok kok, betul kan? Itu jasmanimu, tapi rohmu abadi kodim. Jasmanimu baru, dulu nggak ada, diadakan, besok kemudian nggak diadakan lagi. Nah, cuman sebentar selalu lah kehidupan kau ini ya. Nah, jadi awak cakapnya begitu ya, kau mesti paham lah ya. Menyambut saudara saya dari Riau ya. Mudah-mudahan dia tersesat di jalan yang benar ya. Kalau jalannya benar, biarpun tersesat, maju aja ya. Sudah ketemu Tuhan sudah. Daripada kau benar di jalan yang sesat, biarpun kau merasa benar, tetap ujungnya sesat ya. Mending tersesat di jalan yang benar ya. Sudah ya. Jadi kau di dunia, Tuhanmu di ars ya, atau dia menyebut dirinya Malik Yaumiddin, itu nggak mungkin connect ya. Jangankan 7 dimensional, 1 dimensional aja nggak nyambung, betul nggak? Apalagi 7 dimensional. Nah, contohnya gini, aku lebih dekat berhamil daripadamu timbang urat leher, katanya. Tapi kalau gelombangmu relatif, keterbatasanmu relatif, Tuhanmu maha mutlak, nyambung nggak? Kalau radiomu, walaupun kau di dalam ruangan stasiun pemancar itu siaran, kau pegang radio ya di dirimu sendiri itu ya. Kemudian gelombangmu nggak sama dengan siaran tadi. Walaupun kau di dalam ruang siaran, muncul nggak siaran itu di radiomu? Nggak muncul. Walaupun Tuhan ada di balik dirimu, lebih dekat daripada urat lehermu, dekat sekali. Tapi kalau kau nggak tahu gelombangnya, kau nggak bisa menyamakan gelombangnya, kau nggak temukan gelombangnya, nggak nyambung atau jarak tak terhingga. Kau relatif, Tuhanmu mutlak tak terbatas. Itu dia. Apakah kau masih teruskan itu dengan ibadah yang aku yakini? Goblok ya. Kalau kau bawa senjata pisau, lawanmu bawa AK-47, aku akan serang. Aku yakin lawan kau. Goblok ya. Harus tahu teknologinya ya. Kalau sudah kalah syarat ya, kalah rukun syarat ya, kalah kelas, kenapa kok maju? Goblok namanya ya. Kalau kau sudah nggak mungkin bisa menembus langit akhirat,
dengan caramu sendiri. Carilah, tanyalah teknologinya ya. Kepada siapa? Kepada orang yang menerangkan itu secara ilmiah tinggi. Saya tanya, bahasa saya apakah ada keraguannya ini? Kalau saya salah ngomong sedikit ya, tidak dengan pertimbangan ilmiah, analisa tinggi, sudah jemput polisi ya Pak? Oh, saya bilang sholat itu jancuk itu, sholat taek. Islamu taek ya. Islam taek. Ya. Ini kalau nggak ilmiah tinggi sudah tangkap polisi, betul nggak? Nah, karena apa? Ini kita bisa jabarkan ilmiahnya. Syahadatmu kalau nggak bersaksi itu syahadat taek itu ya. Nah, ibadahmu mesti memakai wasilah ya. Wasilah itu lewat channel gelombang, saluran. Nah, disitulah orang yang sekarang ini kehilangan cara menyambungkan ibadahnya. Sholatnya tetap sholat, itu bagus, gak apa-apa. Asalkan pakailah teknologi wasilah. Nabi pun pakai kok loh. Kamu kan mestinya niru Nabi. Nabinya Muhammad bin Abdullah ya. Maaf. Sholatnya Nabi Muhammad bin Abdullah saat sholat. Waktu tahiyat. Lihat ya bunyinya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul? Dia nunjuk ke depan ya. Betul? Dan kalimatnya tetap. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya. Tapi dia bukan nunjuk kepada dirinya. Bukan. Kalau dia menunjuk dirinya. Berarti wa ana Rasulullah kan gini. Tapi kalau kau sholat, kau nunjuk ke depan ya. Tapi kalau aku mestinya wa ana Rasulullah kan gitu. Nyatanya enggak toh. Nabi Muhammad ternyata bersaksi akan Muhammad yang Rasulullah, Muhammad yang Nur. Di mana dia? Di balik dirinya sendiri. Nah, karena tahu teknologinya. Berarti sholatnya manusia masih memakai Nur Muhammad atau Rasulullah Muhammad. Yang itu adalah memakai teknik tinggi. Mengaplikasikan dari gelombang fisika dirubah menjadi metafisika, kemudian disamakan frekuensi dan gelombang yang tersalur sampai sononya. Nah, tepuk tangan. Nah. Zikir pun demikian. Zikir la ilaha illallah dan sebagainya. Itu enggak main-main itu. Kalau zikir main-main cuma bacaan bunyi aja, zikir burung beo ya. Enggak ada apa-apa yang datang itu. Yang datang kau kira Tuhan, padahal gelombang setan iblis datang masuk dalam dirimu ya. Itu dirubah menjadi metafisika. Samakan frekuensi dan gelombangnya. Naik dimensinya. Tembus. Gitu. Sama dengan HP. Sama dengan teknologi relay televisi. Sama dengan radio. Yang masih menyiapkan frekuensi dan gelombang. Nah demikian juga walkie-talkie dan sebagainya. Mesti ada kesamaan frekuensi dan gelombang. Televisi, radio semua ya. Kalau nggak pakai itu nggak bisa. Itu analog ya, itu ekuivalen ya. Persamaannya begitu, jadi biar orang ada gambaran. Nah tapi manusia mesti ketemu dulu channel wasilahnya. Itu ada yang membawa ya, seorang utusan ya. Nah wasilah itu dibalik orang ini ya. Maka wujudnya Allah tetap ini, wujudnya. Sifat wujudnya. Tapi nggak berhenti di situ. Ini wajah itu wajah sudah ke sini. Tapi habis itu ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Tembus sampai ujungnya. Ujungnya siapa? Allah sendiri. Itulah Allah menghampiri alamnya manusia lewat nurnya berlapis 3 ya. Alif nur Allah, lam nur malaikat Jibril, mim nur Muhammad. Itu gelombang. Itu dibalik wujud gurumu. Maka ada teknik rabitoh atau yang orang tahu secara syar'inya. Teknik sholat rohani ini secara syar'inya ada di kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Kita nggak menyembah ini, menghadapnya ke sini tapi nggak menyembah ini. Habis itu apa? Samakan frekuensi dan gelombang. Ujungnya sudah ke sana sudah. Kalau kau cocokkan dengan gelombang berapa itu Prambors FM? 100,2. Kau cocok sel yang sama. Kemudian samakan frekuensi. Tembus nggak sama Prambors FM? Tembus. Nah, misalkan ya ini ya. Ini ada Tuhan, Allah. Ini gelombang nurnya. Nurnya ada yang membawa ini. Menghadap ke sini harus, betul nggak? Betul? Kau bertelepon, kau mesti cari berapa nomornya, betul nggak? Nah, ini nomornya. Inilah kau kiblat ordinat gelombang ya.
Inilah saluran frekuensinya. Ya. Maka sampailah tujuan. Kita nggak menyembah ini, tidak menyembah di sini, tapi menghadap ke sini. Ini wajah tu wajah. Tapi kalau sholat nggak memakai wasilah tadi, gelombang ini dan frekuensi ini, nggak bakal nyambung. Paham ya? Saya ulang lagi, kayaknya masih pening nih. Kiblat itu akan Tuhan harus ada. Karena apa? Jika tidak berkiblat akan Allah, pasti berkiblat akan setan. Kau nggak akan kenal Allah kalau belum kenal cahayanya. Kau nggak akan kenal cahaya sebelum kenal pembawa cahayanya, betul nggak? Ini di akhirat loh, di Malik Yaumiddin, di Ars loh. Nggak mungkin bakal nyambung sama duniamu. Kau cari duniamu nggak akan ketemu. Nur pun demikian. Nur ini bergelombang-gelombang ya, berfase-fase ya. Nah, kata Nabi di sini ada 7 lapis langit. Apa? Kesadaran manusia ya. Ini bukan di dunia, ini akhirat semua ini. Tapi yang di dunia, yang nampak adalah gurumu. Maka inilah alamat ordinat Allah Ta'ala. Inilah nomor handphone yang kau tuju. Inilah gelombang radio yang kau cari. Ya. Maka setelah gelombangnya sama, ya. Kemudian frekuensinya samakan. Pejamkan mata. Teguk lidah ke langit-langit. Ya Kak? Dan sebagainya. Dan karena kau telah terizinkan untuk bisa masuk ke sini. Dengan apa? Dengan rohani. Semua manusia yang belum dibayar hanya terhenti di sini. Nggak bisa ke sini. Betul? Mana bisa akal bisa masuk ke dimensi akhirat? Nggak bisa. Kiblatnya sudah ketemu ya. Kiblat ordinat gelombang. Saluran frekuensi sudah ketemu. Tapi jika kau nggak bisa naik masuk ke sini, nggak bisa tembus, ya, maka kau masih dibayar masuk ke dimensi rohani. Ini rohani, masuk lewat saluran rohani satu frekuensi, ujungnya sampai. Tepuk tangan. Jadi sholat itu demikian ya, zikir demikian, ibadah demikian. Nah kalau orang menuduh saya ini penistaan agama, saya terangkan yang benar ya. Yang itu jelas salah goblok kok ya. Hakim itu harus bisa menunjukkan benar itu ini, salah itu ini. Ini bukan menyalahkan yang ini. Itu porsinya. Karena lewat ilmiah, kajian tinggi, uji materi, uji saksi ya kan. Itu kewajiban malah. Saya berkewajiban. Ini benar kayak gini. Ini goblok sesat, kafir ini ya. Wajib ini. Bukan saya menyalah-nyalahkan. Harus disalahkan. Karena itu salah memang ya. Jadi ya, kau harus temukan di manakah alamat ordinat Allah di dunia, ya, alamat gelombang Allah, alamat nomor teleponnya Allah, ya. Kemudian kau harus punya data, ya Pak, itu di-upgrade. Kalau manusia nggak bisa masuk ke dimensi rohaninya, nggak bisa ke sini, nggak bisa tembus akhirat, dunia saja. Ya, sudah tahu kiblatnya, sudah punya upgrade alatnya untuk masuk ke sini. Kemudian apa? Frekuensinya sudah tahu caranya. Ya Pak? Saya tanya, ketika masuk sini, kau pakai akalmu apa rohmu? Pakai roh. Makanya akalmu, panca inderamu dimatikan. Ya Pak? Kiblatmu adalah kiblat wujud gurumu Rabito, ya. Tapi kemudian kau praktek mematikan akal dan panca inderamu. Betul Kak? Itu menyamakan frekuensi. Dan karena kau telah tertanamkan alat bantu yaitu nur Allah di dalam dirimu. Dan kau telah di-upgrade gelombang roh. Ya masuk saja. Ya Kak? Ini kalau orang nggak punya alatnya terbakar sini nggak bisa masuk. Hanya terhenti di sini. Maka dianggap orang gila. Kita dituduh menyembah manusia. Tidak. Betul? Kalau orang tidak tahu teknologi, lihat orang lain ngomong sama HP, dikira orang gendeng itu. Padahal yang gendeng kau nggak ngerti teknologi, betul nggak? Saya cakap sama istri awaknya di sana, betul nggak? Macam kau lah itu ya. Oh, kayak orang Riau ini ya. Ada saudara kita Riau ya. Betul nggak? Tapi kalau kau teknologinya, wah saya cakap sama istri awak dah ya. Ya Pak Ci ya? Ya Pak Ci. Jelas ya?
Nah kalau zikirmu, ibadahmu, sholatmu, nggak tahu teknologinya ya, nggak tahu kiblat, ordinat, gelombangnya, nggak tahu cara menyambungkan lewat frekuensinya, nggak punya alat untuk menembus alam akhirat, gatel bisa sampai, betul? Tepuk tangan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pedes tapi enak ya. Enak, bagi yang suka pedes ya. Ilmiah tinggi ya. Jika saya tidak bisa menerangkan ilmiahnya, laporkan ya. Itu pasal penghinaan agama, betul nggak? Karena itu bukan agama, itu praktek sesat ya. Yang agama ini ada rukun syaratnya, ada tekniknya, ada salurannya. Kenapa? Allah menurunkan agama lewat 3 pilar ya. Lewat syariatnya, lewat kitabnya, dan lewat rasulnya. Maka kau nggak berkutik ya. Semuanya ini ada di dalam Quran dan hadis ya. Ini pun dicontohkan oleh rasulmu dan itu disyariatkan. Apa ya. Kau nggak ketemu ini, jelas ini bukan agama ya. Saya terangkan walaupun pedas tapi kan ini. Semuanya ada di dalam Quran dan hadis. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih waktunya. Siapapun yang mau sholatmu, ibadahmu, zikirmu yang nyambung akan Allah Ta'ala ya kesinilah. Karena yang bisa menerangkan itu kan Mr. TM. Nah, jangan cari kepada yang lain ya. Yang lain cuma bisa cerita, teori tapi ya. Prakteknya gimana bah? Wah, awak nggak tahu tuh. Gimana sholatmu bisa mirat? Wah, aku nggak tahu kata. Kalau sini mirat nggak itu? Mirat. Nyambung nggak itu? Langsung nggak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.